Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Arwana, nama ikan yang pamornya gak ada matinya. Dari zaman kakek sampai cucu, ikan ini masih kokoh dianggap sebagai salah satu jenis ikan air tawar yang harganya tinggi dan gengsi memeliharanya juga sangat besar. Mereka yang melihara arwana, apalagi yang super red, selalu dianggap sebagai orang yang sukses karena ikannya sendiri harganya mahal banget. Sejak tahun 1970-an, arwana memang naik kelas dari yang tadinya cuma dijadikan ikan konsumsi saja di Sungai Kapuas sana menjadi ikan hias dengan harga tinggi dan peminat besar. Bahkan ikan ini juga punya pamor yang luar biasa di luar negeri. Banyak hal unik yang selalu bikin heran kalau ngomongin arwana. Salah satunya adalah harganya yang tetap mahal, walau secara teknis ikan ini sudah bisa dibudidayakan dengan lumayan masif di seluruh Indonesia. Mencoba mematahkan hukum ekonomi, arwana tetap mahal walau stok lumayan banyak karena udah sukses dibudidayakan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Murni karena memang peminatnya segitu banyak, ada permintaan lain di belakangnya. Well, mari kita kupas tuntas secara mendalam. Tonton video ini sampai habis ya. Bab 1. Pamor arwana nggak pernah luntur ya. Arwana pertama kali dilirik oleh pasar ikan hias adalah di tahun 1970-an. Cerita ini sebenarnya udah sering banget aku ceritakan, tapi nggak apa-apa deh, diceritakan lagi. Jadi pada saat itu ada seorang penghobi asal Malaysia yang ngeliat kalau arwana punya bentuk yang cantik pas dia lagi jalan-jalan di sebuah pasar. Ikan-ikan arwana yang ada di pasar itu dijual dalam keadaan mati karena masyarakat di Kalimantan menjadikan ikan ini sebagai bahan buat bikin ikan asin. Ikan yang kita omongin adalah Sclerophagus formosus atau Asian arwana ya, bukan ikan arwana silver asal Amerika Selatan. Dagingnya yang cenderung sedikit dan durinya yang bikin banyak, bikin arwana juga nggak laku-laku amat dijadikan ikan konsumsi. Nampaknya ikan arwana punya takdir lain. Nggak laku jadi ikan konsumsi, ikan ini malah laris manis sebagai ikan hias. Nilai ekonomi dan popularitas arwana semakin menanjak pas ikan ini masuk ke dalam CITES. Nah, ikan ini telah dimasukkan ke dalam daftar CITES atau Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora pada tahun 1975. CITES adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan internasional spesies-spesies flora dan fauna liar yang dilindungi oleh hukum internasional. Sejak dimasukkan ke dalam daftar CITES, nah, perdagangan ikan arwana secara internasional telah diatur dan dibatasi dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah negara-negara yang menjadi anggota CITES. Pada saat ini, ikan arwana termasuk ke dalam daftar CITES Appendix 1. Pada awalnya, ikan ini menjadi ikan yang dilarang perdagangannya karena statusnya sebagai ikan yang dilindungi. Tetapi, pada tahun 1989, CITES mulai mengizinkan pemerintah buat memperdagangkan ikan ini, asal semua ikan yang diperdagangkan ini merupakan ikan hasil budidaya, bukan ikan tangkapan liar. Farm arwana asal pertama kali dibangun di Indonesia. Setelahnya, mulai ada beberapa negara tetangga yang ikutan buat membangun tempat budidaya ikan ini. Contohnya, Singapura dan Malaysia. Namun peraturan mengenai perdagangan ikan arwana berbeda-beda di setiap negara. Negara penghasil ikan arwana seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand memperbolehkan perdagangan ikan arwana dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam upaya untuk melindungi ikan arwana dan memastikan kelangsungan hidupnya di alam liar. Penting untuk mematuhi peraturan yang ada dan membeli ikan arwana dari penjual yang terpercaya dan memenuhi standar etis dalam perdagangan ikan hias. Mereka yang ngebangun tempat budidaya juga nggak bisa sembarangan. Harus ada izin ketat yang diurus ke pihak pemerintah buat ngebangun tempat budidaya ikan arwana. Setiap arwana yang bakal dijual juga harus dipakai chip biar terdata oleh pemerintah. Walau termasuk ikan yang dilindungi, arwana juga tetap bisa dimanfaatkan sebagai ikan hias lewat regulasi dan peraturan yang ketat. Walau tempat budidaya semakin banyak berkembang di seluruh Indonesia, fakta ini nggak ngebuat harga ikan arwana jadi turun. Berbeda dengan jenis ikan lain yang umumnya bakal turun jauh pas udah sukses dibudidayakan. Arwana nggak begitu. Sampai sekarang harganya tetap ada di jutaan rupiah. Apa yang membuat arwana tetap mahal? Bab 2. Apa yang bikin arwana tetap mahal? Sejak sukses dibudidayakan pada tahun 1989 lalu, arwana Asia atau arwana super red tetap jadi ikan yang premium dan eksklusif.
Walau udah dibudidaya, stok ikan ini di pasaran nggak membludak layaknya jenis ikan lain. Stoknya tetap stabil sih, tapi nggak pernah banyak. Terus sama kayak koi, ikan arowana super red juga kadang diukur dengan grade-nya. Grade A udah pasti akan lebih mahal, walau ukurannya sama saja kayak yang grade B. Salah satu faktor mengapa ikan arowana tetap mahal, walau udah dibudidayakan adalah hasil budidaya terbilang tidak banyak. Ikan arowana Asia baru mencapai usia matang buat kawin di umur 3 sampai 4 tahun. Jika dibandingkan sama Cana asiatica yang 7 bulan saja sudah bisa beranak, maka arowana Asia termasuk ikan yang cukup lambat buat matang secara reproduksi. Selama 3 sampai 4 tahun hidupnya ini, arowana nggak boleh kenapa-kenapa. Kalau mereka mati, tandanya mereka nggak akan mencapai usia matangnya dan nggak akan bisa mencapai keturunannya. Tentunya hal ini juga berpengaruh kepada jumlah ikan yang bisa diproduksi ke depannya. Karena ikan arowana butuh usia yang cukup tua buat matang secara reproduksi. Otomatis para breeder harusnya melihara mereka selama 3 sampai 4 tahun. Biaya operasional buat melihara ikan selama itu pasti mahal banget. Karena secara hitungan kasar, para breeder baru bisa mendapatkan keuntungan pas ikannya udah bisa menghasilkan anak. Sebelum itu terjadi, ya breeder kudu bakar duit. Satu ekor arowana Asia betina bisa menghasilkan hanya 30 sampai 100 butir telur saja. Bandingkan sama cana Argus. Seekor cana Argus betina bisa menghasilkan sekitar 100.000 telur per tahun. Jumlahnya tentu jauh banget kan? Nih, kalau dihitung kasar lagi, seekor arowana jika mereka bertelur setiap bulan, maka 1 tahun, satu pasang arowana cuma bisa menghasilkan 300 sampai 1000-an butir telur saja. Perbandingannya sangat bumi dan langit dibandingkan cana. Biaya operasional mahal, jumlah anak yang dihasilkan juga nggak banyak, status arowana sebagai ikan dilindungi, perizinan, pajak, dan masalah lain adalah faktor mengapa ikan ini tetap mahal, walau udah sukses dibudidayakan. Harga yang mahal bisa dijadikan sebagai bentuk apresiasi bagi para pembudidaya yang bisa dengan sukses membudidayakan ikan ini, walau nyatanya mereka adalah ikan yang dilindungi. Harga yang mahal juga bisa menjadi apresiasi bagi ikan ini yang sangat mengagumkan. Ikan cantik harganya emang kudu mahal, dan menurutku arowana super red memang harus tetap mahal. Kenapa gitu? Memangnya nggak boleh murah? Nggak boleh lah. Bab 3. Arowana super red memang harus mahal. Kenapa? Menurutku, arowana super red harus tetap mahal. Lihat status ikan ini yang di alam katanya udah punah. Dengan harganya tinggi, para penghobi juga bakal lebih serius dalam meliharanya. Kalau harganya murah, para penghobi bisa saja ngegampangin. Ah, orang murah, kalau mati ya tinggal beli lagi. Pikiran kayak gini pasti bakal muncul. Kalau harga ikannya 15 juta, penghobi pasti nggak akan mikir begitu. Sekaya-kayanya, harga ikan 15 juta tentu bukanlah sesuatu yang murah. Arowana super red dengan segala keanggunannya memang layak dihargai mahal. Karena ikannya memang sebagus itu. Plus latar belakangnya juga bikin ikan ini pantas diganjar citra sebagai ikan premium yang harganya selangit. Bahkan katanya, varian albino dari ikan arowana pernah dihargai miliaran rupiah di Cina. Siapa yang beli ikannya seharga rumah ya? Ngomong-ngomong soal Cina, negara ini memang jadi salah satu tujuan utama ekspor ikan arowana super red dari Indonesia. Arowana super red udah jadi ikan yang diagungkan oleh masyarakat di Cina. Berdasarkan kepercayaan dan budayanya, masyarakat di sana menganggap arowana super red sebagai jelmaan bagi naga, sosok hewan yang dilambangkan sebagai simbol keberuntungan. Naga yang bersisik besar dan umumnya berwarna emas punya kemiripan dengan ikan arowana super red. Hal ini membuat minat besar penghobi asal Cina buat pelihara ikan ini menjadi semakin terlihat. Asal kamu tahu, setiap tahunnya ada sekitar 120.000 anakan arowana super red yang diekspor ke luar negeri. Semua itu hasil budidaya Indonesia loh. China sendiri menjadi pasar terbesar karena 120.000 ekor anakan arowana super red asal Indonesia masuk ke sana setiap tahun. Sebenarnya peminat ikan ini memang lebih banyak dari negara-negara Asia. Pasalnya, di Amerika Serikat yang notabene menjadi salah satu pasar ikan hias terbesar di dunia, arowana super red termasuk daftar ikan yang dilarang karena dianggap hewan langka. Jadinya para breeder lokal lebih fokus buat jualan ikan ke Cina saja karena nggak dilarang. Tapi pada tahun 2020 lalu, Cina telah menutup pintu ekspornya. Nggak cuma buat arowana super red saja, tapi buat semua hewan liar. Penutupan pintu ekspor ini jelas jadi sesuatu yang merugikan. Karena selama ini udah ada sebuah hubungan dagang dengan nilai fantastis yang terjadi antara Indonesia dan Cina dalam jualan
ikan arwana. Tentunya, bakal banyak yang rugi kalau hal ini terjadi. Tapi dengan berbagai lobby, pemerintah Indonesia mencoba meyakinkan pemerintah Cina kalau ikan-ikan arwana sopret yang diekspor ke sana bukanlah ikan-ikan dari alam liar, melainkan hasil budidaya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengirim dua surat. Pertama, kepada Endangered Species Import and Export Management Office of the People Republic of China. Kedua, ditujukan untuk Ministry of Culture of the People Republic of China. Hasilnya memang nihil. Sampai tahun 2022 kemarin, China udah menyetop impor ikan dari Indonesia karena hasil budaya mereka lakukan di sana sudah cukup buat memenuhi kebutuhan pasar lokalnya. Mereka membeli indukan ternyata ya dari Indonesia. Kondisi ini cukup membuat pasaran arwana jadi kalang kabut. Pasalnya, jumlah ikan yang tadinya buat dilepas ke China jadi ketahan di Indonesia. Hal ini memaksa pembudidaya menjual ikan-ikan ke pasaran lokal yang berpotensi bisa ngejatuhin harga arwana supret di pasaran. Walau begitu, nyatanya sampai sekarang harga ikan ini masih tetap stabil di angka yang tinggi, yaitu jutaan rupiah. Ikan juga dihitung dari kualitasnya. Makin bagus, harganya ya bakal makin mahal. Bab 4. Kesimpulan. Walau dicoba sana-sini, arwana supret tetap menolak murah. Dan menurutku, belum ada yang bisa membuat ikan ini jatuh dari segi nilai ekonomi dan gengsinya. Arwana supret masih jadi raja ikan hias. Dengan segala riwayatnya, arwana supret memang harus tetap mahal. Gimana? Kamu setuju nggak sama video ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.